Oke, nah di sini sebelum kita membahas soal nomor 4, di sini saya akan merevisi sedikit untuk jawaban nomor 3. Jadi di sini harusnya di sini itu ditulisnya untuk X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi di sini biasanya di akhir itu dia lebih besar sama dengan kayak gitu. Nah, ini jangan sampai salah ya dan jangan sampai keliru juga. Nah, kemudian di sini juga harus saya sedikit revisi ya. Coba di sini harusnya juga lebih besar atau sama dengan 1. Nah, karena di sini itu kita revisi menjadi lebih besar atau sama dengan 1, maka di sini itu harus penuh dia, nggak bolong. Kayak gitu. Jadi saya mohon maaf, tadi itu ada sedikit kekeliruan ya. Biasanya di akhir itu memang dia itu lebih besar atau sama dengan kayak gitu. Jadi biasanya itu di akhir itu lebih besar atau sama dengan. Yang kemudian, nah sekarang kita akan coba belajar dari misalkan di sini X merupakan variabel acak diskrit dengan fungsi distribusi. Jadi di sini itu ada fungsi distribusi, kemudian tentukan fungsi kepadatan peluang. Nah, jadi di sini itu dari fungsi distribusi kita ubah ke fungsi kepadatan peluang. Jadi kalau kita lihat lagi dari soal nomor 3 tadi, soal nomor 3 di sini, itu dia dari fungsi kepadatan peluang, kita ubah ke dalam fungsi distribusi. Kayak gitu. Nah, jadi kita akan belajar kebalikannya untuk menjawab soal nomor 4 ini. Nah, coba di sini, nah kemudian ada apa ya? Ada beberapa hal baru yang harus kita ketahui. Jadi untuk menjawab persoalan ini, itu kita lihat yang bentuknya itu ada sama dengannya. Jadi di sini kita memerlukan X ya. Jadi kita harus mengetahui X-nya. Nah, nilai X ini itu kita harus tentukan dulu gitu. Nah, caranya adalah kita bisa lihat bahwa yang ada tanda sama dengannya berarti itu adalah X-nya. Jadi di sini ada tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Ini juga kurang dari sama dengan. Kemudian di sini ada kurang dari sama dengan. Kemudian di sini ada kurang dari sama dengan. Dan ini juga kurang dari sama dengan. Nah, makanya saya ralat tadi karena di sini ada hal yang penting gitu di akhir ini. Nah, berarti di sini kita punya X-nya. X-nya adalah 0. Kemudian di sini 1,3. Kemudian di sini 1,7 ya. Terus di sini 1,9. Dan yang terakhir itu adalah X-nya 2. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat nilai-nilai X-nya. Habis itu langkah berikutnya di sini kita untuk mengubah ke fungsi kepadatan peluang, kita harus mencari PX-nya. Nah, jadi PX-nya itu kan kalau di sebelumnya itu kita bisa tulis kayak gini ya. Jadi PX di sini itu PX kecil. Jadi P ini hurufnya P kecil ya. Jadi ini coba saya hapus dulu. Nah, di sini harus diperhatikan ya huruf kecil, huruf besar. Jadi di sini PX, P-nya kecil ya, PX itu sama dengan P besar. Jadi di sini P besar, buka kurung, X besar sama dengan X kecil. X kecilnya itu sama dengan nilai yang ini. Nah, itu sama dengan P besar, buka kurung, X besar, kurang atau sama dengan X kecil. Kayak gitu. Di situ dikurang dengan P besar, dikurang, buka kurung ya, X lebih kecil dari X kecil. Apa tuh maksudnya? Nah, jadi secara gampangnya gini. Jadi kalau kita ambil contoh dari nilai X yang di sini ya, jadi kita akan coba mengerjakannya dengan cara yang seharusnya. Nanti saya akan coba menggunakan cara cepat ya. Di sini cara yang seharusnya. Nah, di sini kita pakai untuk P, buka kurung, di sini X-nya itu kita 0 ya. Jadi di sini sama dengan, ini nggak usah saya tulis ya, biar langsung ke sini aja, karena sama aja gitu. Jadi berarti di sini P besar, buka kurung, di sini X besar, kurang dari X kecil. Nah, X kecilnya itu yang ini, 0. Kita kurang dengan P, buka kurung, di sini kan X besar,
dikurang dengan X kecil. X kecilnya itu adalah 0. Kayak gitu. Nah, di sini sama dengan, nah karena di sini itu ada tanda sama dengannya, berarti ini bisa kita ubah menjadi F, buka kurung di sini 0. Kayak gitu. Jadi kalau di sini ada tanda sama dengannya, kita bisa mengubah menjadi F di sini. Tapi kalau nggak ada tanda sama dengannya itu nggak bisa gitu. Kalau di sini 0 berarti di sini 0. Kalau di sini 2 berarti di sini 2 juga gitu. Kurang dari, nah untuk bagian yang ini itu kita harus menggunakan limit. Jadi limit, kemudian di sini X mendekati dari 0 dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena di sini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan kayak misalkan 0, eh, misalkan kurang dari 0 itu misalkan minus 1 gitu kan. Nah, jadi di sini kurang dari kiri. Jadi X-nya mendekati 0 dari kiri gitu maksudnya. Nah, kemudian di sini F, kemudian buka kurung X gitu. Nah, kemudian untuk F0-nya sendiri itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini coba kita ubah. Nah, untuk F0-nya ini, itu bisa kita lihat dari sini. Jadi F0 itu kan di sini ya, kurang atau sama dengannya. Kurang atau sama dengan X di sini. Nah, itu nilainya adalah ini. Nah, berarti 0,5 itu bisa kita taruh di sini. Jadi kita tulis di sini 0,05 dikurang dengan limit X mendekati 0 dari kiri Fx. Itu adalah nilainya 0 gitu. Nah, kenapa 0? Nah, karena sebetulnya kalau kita lihat dari sini, ini kan X kurang dari 0 ya. Ini juga nih, X kurang dari 0. Hasilnya adalah 0 gitu. Makanya di sini kita tulis 0. Nah, terus di sini itu sama dengan hasilnya adalah 0,05 gitu. Nah, begitu juga untuk P ketika X-nya itu 1,3, kemudian untuk P ketika X-nya itu 1,7, dan seterusnya, itu menggunakan aturan seperti ini dalam penulisannya. Kayak gitu, secara matisnya seharusnya penulisannya kayak gini. Cuman di sini saya akan coba menjelaskan cara lebih ringkasnya ya, lebih cepatnya gitu. Nah, jadi cara yang lebih cepatnya itu adalah ketika kita menggunakan ya, kita gunakan dulu X-nya di sini itu adalah 0 ya. Jadi sama di sini P buka kurung 0. Nah, itu sama dengan, nah karena kita itu, ini coba saya hapus. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus. Nah, karena di sini itu 0 ya. 0 itu kan berarti ini kan, yang ada tanda sama dengannya. Yang ini kan, 0 yang ini kan. Nah, berarti nilainya adalah yang ini. Oke, jadi kita tulis dulu. Yang warna hijau ini 0,05. Nah, 0,05 ini kita kurang dengan nilai yang ada di atasnya. Di atas 0,05, yaitu 0. Berarti dikurang 0, hasilnya adalah 0,05. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang X-nya itu kita ubah ya. X-nya itu adalah 1,3. Nah, coba kita hapus dulu yang di sini. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ketika dia itu X-nya 0,3, 0,3 itu kan yang ini nih. Berarti nilainya adalah 0,30 ini. Oke. Jadi kita tulis di sini dia itu sama dengan 0,30. Habis itu kita kurang dengan nilai yang di atas 0,30 ini, yaitu yang ini ya, 0,05. 0,05. Berarti di sini sama dengan hasilnya adalah 0,25 ya. Ini saya hapus dulu. Sini 0,25. Ini kecoret ya. Nah, selanjutnya di sini untuk X-nya itu saya ubah menjadi 1,7. Jadi sama ya kayak yang di atas. 1,7 itu yang ini. Berarti nilainya adalah ini, 0,85. Jadi kita tulis 0,85 dikurang dengan nilai yang ada di atas 0,85, yaitu yang ini. Jadi dikurang dengan 0,30. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,55.
Selanjutnya untuk P, ketika X-nya itu 1,9, itu sama dengan, nah berarti kan ini ya, jadi di sini 1,9-nya gitu. 1,9 berarti nilainya adalah yang ini, 0,95. Nah, 0,95 ini, nah kita kurang dengan nilai yang ada di atasnya, yaitu 0,85. Di 0,85. Nah, ini kalau kita kurang, dia hasilnya adalah 0,10 gitu. Terus yang terakhir, ketika X-nya itu dia 2, berarti kita lihat X-nya 2 itu kan yang ini nilainya adalah 1. 1 dikurang dengan nilai yang ada di atas 1 ini, yaitu 0,95. Berarti kalau kita kurang hasilnya adalah 0,05. Nah, jadi kita udah mendapatkan nilai dari masing-masing PX-nya. Nah, berarti sekarang tinggal kita plotkan ke dalam fungsi kepadatan peluang ya. Fungsi kepadatan peluang. Ini saya singkat FKP, fungsi kepadatan peluang. Ya, jadi fungsi kepadatan peluang itu kan berupa dalam bentuk tabel ya. Jadi coba kita buat di sini. Ini coba kayak gini dulu deh, anggaplah rapih dan lurus gitu ya. Kemudian di sini itu ada X-nya. Kemudian di sini kita belah lagi dia menjadi 2. Di sini ada P, buka kurung, X besar sama dengan X kecil ya. Nah, jadi ini X kecilnya. Nah, X kecilnya itu adalah ini, 0, terus juga ada 1,3, ada 1,7, terus ada 1,9, dan yang terakhir itu ada 2. Berarti ini kita panjangin lagi. Begitu. Nah, di sini untuk ketika X-nya 0, hasilnya adalah yang ini. 0,05. Kemudian untuk yang X-nya 1,3, dia hasilnya adalah 0,25. Berikutnya untuk X-nya 1,7, dia hasilnya adalah 0,55. Kemudian ketika X-nya itu 1,9, dia nilainya adalah 0,1 atau 0,10 gitu. Bisa juga ditulis 0,1. Kemudian ketika X-nya 2, hasilnya di sini adalah 0,05. Jadi ini adalah fungsi kepadatan peluangnya. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan soal nomor 4. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya dan tanyakan saja ya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.